Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di ruang tamu broadcast. Dalam video kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu luar biasa ya. Alumni SMK IT Dalur Abror yang sekarang menjadi asisten dosen di Universitas Padjadjaran ya. Alhamdulillah. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau ya, dengan Kang Ridwan. Alhamdulillah Kang Ridwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah luar biasa baik ya, tetap semangat. Alhamdulillah Kang Ridwan tahun 2022 sekarang tetap semangat ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Kang Ridwan, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan Robi. Dulu di SMK IT Dalur Abror angkatan 7, jurusan pemasaran. Jurusan pemasaran ya, kalau sekarang itu jurusan bisnis daring dan pemasaran ya. Diganti Pak. Diganti, jadi kurikulumnya memang sudah berubah. Kalau Kang Ridwan ini dulu berarti masuk ke Dalur Abror itu tahun berapa? Tahun kalau nggak salah 2016. 2016 berarti lulus tahun 2019 ya. Alhamdulillah jurusan pemasaran yang sekarang mengambil program studi ekonomi Islam ya kurang lebih. Di Universitas Padjadjaran, luar biasa, dan pencapaiannya sekarang itu beliau sudah menjadi asisten dosen. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana sih lika-liku perjalanan kuliahnya beliau sehingga menjadi apa ya, bisa dikatakan oleh saya itu sebagai pencapaian yang luar biasa menjadi asisten dosen. Oke, Kang Ridwan, seperti ini. Gimana sih Kang Ridwan itu bisa memilih ekonomi jurusan ataupun program studi di Universitas Padjadjaran Unpad ya, jurusan ekonomi Islam? Bagaimana bisa memilih itu gitu kan? Ya mungkin di SMK jurusan pemasaran masih nyambung, tetapi sih kenapa harus memilih prodi itu? Coba disampaikan ke sahabat ruang tamu semua. Sebenarnya unik sih Pak. Tak terprediksi gitu. Tak terprediksi. Contohnya kayak gimana sih? Ya soalnya dulu nggak niat masuk jurusan ekonomi Islam, nggak niat jurusan ekonomi Islam, karena mungkin banyak lulusan Abror sastra Arab ya Pak. Terus minatnya juga emang pengen ke sastra Arab. Kalau misalnya ngambil kuliah di Unpad gitu, ya kalau fokus ke prodi itu gitu, ke prodi itu. Awalnya memang ingin ke jurusan atau prodi sastra Arab. Iya, iya. Oh, iya. Dulu bahkan SBMPTN juga daftarnya ke sastra Arab. Sastra Arab gak keterima. SBMPTN itu berarti yang seleksi gimana itu? Ya, seleksi UTBK. 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 Iya. 2019 gak keterima. Nggak lanjut kuliah. Ngabdi dulu setahun di sini, alhamdulillah ya. Jadi musyrif. Setahun, terus 2020-nya kembali coba UTBK, kan masih bisa ya. Masih bisa. Gak keterima juga. Jadi memang pertama itu setelah lulus nggak langsung kuliah. Nggak langsung. Bahkan dulu tuh pernah ke Surabaya juga, tes Lipia. Qadarullah belum di Jakarta juga, Lipia Jakarta belum juga. Qadarullah ya belum ada miliknya, iya, rezekinya belum rezeki dari Allah gitu. Insyaallah. Ya akhirnya ngabdi, mungkin wasilah pengabdian itu bisa masuk ke PTN gitu. Sebelumnya ngabdi di pesantren selama ya setahun. 1 tahun. Setahun kurang sih karena kepotong corona. Iya, Covid ya. Nah, dulu tuh kalau nggak salah April beres di Abror tuh ya, karena UTBK-nya juga karena corona jadi mundur gitu Pak. Biasanya kan UTBK tuh April, Mei, Juni biasanya. Pas 2020 tuh jadi Agustus kalau nggak salah. Agustus atau Juli gitu. Nah dari April ke Agustus kan lumayan space waktunya gitu. Nah di sana tuh karena di Mahad juga udah beres gitu, gak ada santri, pulang ke rumah ya bantu-bantu usaha dengan kakak gitu, ya sambil mempersiapkan UTBK. Walaupun gak seambis orang-orang gitu yang pengen kuliah, les, bimbel, enggak gitu ya. Paling ya cuma baca-baca, itu pun
ya kurang banget gitu lah usaha untuk ya menghafal materi-materi UTBK. Belum bisa maksimal Belum ya bisa belajarnya. maksimal ya. Cuman punya ambisi untuk daftar doang, berani ujian ya ngapalnya masih kurang gitu ya. Nah, untuk memilih jalur UTBK itu memang Kang Ridwan sudah memilih ekonomi Islam atau memilih prodi yang lain sebelumnya? Nah, kalau UTBK yang 2019 itu sastra Arab dua-duanya. Sastra Arab, pilihan Sastra satu sastra Arab, pilihan duanya Sastra Arab, Masya Allah. Nah, karena mungkin mikir itu keberatan mungkin ya untuk 2019 2020 kembali lagi milih sastra Arab pilihan satunya, cuman pilihan duanya ekonomi apa ya namanya? Pokoknya di UPI sama sih ekonomi Islam, tapi namanya apa ya? Ekonomi dan keuangan Islam kalau nggak salah. Milih tahun kedua langsung milih UTBK lagi. UTBK lagi. Sastra Arab kemudian pilihan keduanya cabang dari ekonomi di UPI. Di UPI. Qadarullah Belum keterima tuh ya UTBK. di sana tuh sambil ya seleksi mandiri beberapa universitas dan akhirnya masuklah di Unpad keterima lewat seleksi mandiri. Seleksi mandiri Unpad. Ya. Jadi memang seleksi mandiri itu ada berapa pilihan pada waktu itu Dua yang ditawarkan? Dua pilihan. Pilihan pertamanya apa? Sastra Arab. Sastra Arab lagi. Ya, sastra Arab lagi. Karena emang ya tujuan awalnya itu ya, tapi mungkin Allah berkata lain ya gitu. Kenapa sih memilih lebih intens ke sastra Arab ini? Mungkin pilihan yang ketiga keempat mungkin ya. Iya. Sastra Arab lagi dari mulai pilihan pertama, mungkin langsung yang terakhir ini sastra Arab. Kenapa sih memilih sastra Arab gitu kan? Iya. Sastra Arab mungkin di universitas mana aja yang ada atau Unpad aja Kalau yang nggak salah UI 2019 sastra Arab UI juga milih. Sastra Arab UI. UGM ada. Iya. Terus apa ya UNS kalau nggak salah UNS. ada. Masih sedikit sih sastra Arab di Kenapa sih Indonesia. bisa memilih sastra Arab gitu? Ketertarikan akan sastra Arab seperti apa? Ketertarikannya ya mungkin karena belajar di Mahad 3 tahun gitu ya. Belajar ya Arab gitu, ada basicnya sehingga karena kan kalau ngapalkan UTBK kebanyakannya pelajaran SMA gitu. SMK kan kurang gitu ya. Kayak matematika juga beda gitu. Matematika kebanyakan matematika SMA gitu. Iya. Beda dengan SMK yang lebih ke jurusan gitu, lebih ke jurusan. Jadi ya semoga dengan milih sastra Arab itu lebih memudahkan gitu. Tapi karena ya qadarullah terus pas uniknya juga Pak pas daftar seleksi mandiri ya, itu. Nah itu tuh karena lagi krisis ekonomi gitu ya, gak ada uang gitu. Kalau nggak salah itu daftarnya 500.000. 500.000 ya, karena ujian mandiri itu lebih biayanya. 500.000 dan biasanya kalau seleksi mandiri itu gak ada khusus untuk beasiswa bidik misi KIPK kalau sekarang. Iya, kalau sekarang ya. Kalau sekarang KIPK. Nah, tapi qadarullah ya karena mungkin hikmah corona Pak, hikmah corona tahun 2020 berarti ya. 2020 Unip juga kayaknya melihat kondisi ekonomi Indonesia gitu yang menurun. Akhirnya biaya itu diturunkan berapa kalau nggak salah 50% dari 50% biaya dari aslinya. biaya masuk. Daftar tuh. Terus ada jalur beasiswa bidik misi juga. Dan di sana tuh akhirnya ke-trigger lah untuk daftar H-1. H-1 penutupan. H-1 penutupan. Masya Allah, H-1 penutupan ketika sudah tercanangkan ini ada beasiswa nih gitu. Ya, gimana tuh perasaannya ketika mendaftar H-1? Kalau saya mah udah gimana tuh masa depannya. Ini hubungannya dengan masa depan sebenarnya. Gimana perasaannya? Karena mikirnya ya jalan terakhir lah Pak, karena UTBK. Jalan terakhir. UTBK udah mentok banget tuh mentok banget, walaupun belum ada pengumuman. UTBK belum ada. Oh, berarti kita ikhtiar ya, memaksimalkan ikhtiar. Belum tahu nih kalau kata Ustadz Asep nih, kan konsultasi dulu dengan sama Ustadz ya. Kata Ustadz ya apapun peluang yang ada bisa dilakukan ya ambil dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang keterima tinggal istikharah, jangan istikharah dulu sebelum ikhtiar. Benar ya, ikhtiar dulu ya. Luar biasa. Ikhtiar dulu. Nah, di sana tuh kalau nggak salah ada sekitar 10 hari gitu jeda dari pengumuman UTBK ke ke seleksi mandiri Unpad. Ya, seleksi mandiri Unpad.
Itu ada jedanya, ya agak kecewa sih, UTBK 2 kali gagal gitu ya. UTBK 2 kali gagal. Terus uniknya pas karena H-1 Pak, H-1 jadi Iya. kayak nggak memikirkan jurusan yang dipilih gitu. Karena dari awal sastra Arab, jadi milihnya sastra Arab. Terus pas pilihan kedua tuh bingung mau pilih apa gitu ya di Unpad, karena fokusnya dulu mungkin terlalu fokus ke sastra Arab. Fokusnya memang ke sastra Arab. Ke sastra Arab. Akhirnya pilihlah random, cari-cari jurusan yang mungkin dulu mikir nyambung dengan SMK pemasaran. Iya. Ngecek jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis. Awalnya pengen daftar bisnis digital, tapi entah kenapa tinggal klik submit, gak jadi gitu. Gak jadi. Gak jadi. Pas lihat-lihat, oh ada ekonomi Islam gitu, ya klik aja. Kalau uniknya tuh gak mikirin ekonomi Islam, belajarnya nanti apa, prospek kedepannya apa gitu. Karena fokusnya ya udahlah sastra Arab gitu. Gak mementingkan pilihan kedua. Karena kalau sastra Arab emang dari dulu gimana sastra Arab belajarnya. Motivasinya ke sastra Arab ya. Prospek kedepannya apa gitu. Nah pas qadarullah pengumuman, ingat kalau nggak salah 23 Agustus 2020 ya. 2020 keterima. Pas dilihat pilihan kedua, ya, Masya agak Allah. ini tapi bahagia gitu, orang tua bahagia, ya aku juga bahagia walaupun nggak sesuai dengan pilihan gitu, tapi di sana pasti mikir ada selalu hikmah. Iya, ada selalu hikmah di setiap pilihan ya. Iya. Ataupun kita menerima takdir yang telah diberikan, luar biasa. Nah, ekonomi Islam. Kita ngobrol sekarang mengenai ekonomi Islam. Nah, setelah kurang lebihnya mungkin ya sudah belajar di ekonomi Islam, gimana sih perasaannya setelah yang tadinya ini bukan pilihan menjadi pilihan dan qadarullah diterima gitu kan. Nah, awal pertama kuliah di ekonomi Islam itu seperti apa sih? Awal pertama ya mungkin agak ini ya Pak, agak terbebani sih. Ya. Ya karena kan pertama nggak mikir ke sana. Ya, motivasi awalnya bukan ke sana ya. Walaupun ya samalah mungkin dulu di pemasaran gitu, tapi kalau gasrek juga dulu pemasaran juga sebenarnya pilih multimedia pas daftar ke Abror. Daftar dulu SMK itu ya. Karena dulu gelombang ketiga dulu tuh ada ini kan penuh kalau nggak salah. Ya, multimedia tuh penuh. penuh. Jadi udah pilih pemasaran. Mungkin Allah ngasih jurusan pemasaran dari SMK tuh biar nantinya udah terschedule dengan sudah baik. Terencana ya, luar biasa. Skenario Allah sudah Skenario ini Allah, gitu ya. dan tidak bisa ditebak. Iya, tidak bisa ditebak. Dan itu tuh kayak mikir gitu Pak, kenapa 2 kali gitu ya pilihannya ya berhubungan dengan ekonomi gitu ya. Pemasaran, kemudian ekonomi Islam gitu pas masuk kuliah. Nah, di sana tuh ya awal-awal semester 1 ya pasti terbebani karena kan biasanya SMK tuh beda ya dengan anak SMA gitu. Kalau anak SMA ya pelajaran-pelajaran karena semester 1 tuh biasanya kayak pelajaran matematika dan gitu kan kebanyakannya ekonomi matematika ya. Matematika ya. Lebih mengulang pelajaran-pelajaran SMA. Sedangkan kita basic SMK. SMK terus UTBK juga gak ngapal-ngapal gitu seambis-ambis orang-orang yang pengen kuliah banget gitu. Itu. Nah, terus pas udah masuk semester 2 mata kuliahnya juga udah mulai menjurus gitu. Menjurus, menemukan mata kuliah yang mungkin agak berhubungan dengan agama gitu ya. Karena ekonomi Islam ya. Fikih muamalah gitu, fikih muamalah. Sebenarnya banyak yang berhubungan dengan agama, yang basic dengan agama gitu. Kalau prodi ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Luar biasa ya, yang tadinya nggak terpikirkan gitu ya, sehingga ekonomi Islam, dan sekarang alhamdulillah gitu kan sudah menemukan passionnya mungkin ya sekarang. Iya mungkin. Gimana sekarang perasaannya setelah Kang Ridwan sekarang menjalani aktivitas kuliah di ekonomi Islam? Bagaimana perasaannya? Perasaannya lebih terbuka lagi sih, bahwasannya ya belajar agama tuh nggak cuman di pesantren doang gitu. Walaupun kuliah di negeri gitu ya, di negeri, tapi di sana tuh banyak pelajaran-pelajaran yang bisa
dikaitkan dengan agama kita, khususnya ya karena ekonomi Islam sekarang tuh lagi berkembang pesat ya di Indonesia, dan di sana kayak pikir prospek kedepannya juga bakal lumayan banget. Nah, berbicara tentang prospek ke depan ekonomi Islam, kalau berbicara ekonomi Islam pasti hubungannya dengan ekonomi, perkembangan ekonomi, perbankan syariah dan sebagainya. Nah, prospek ke depan tuh mahasiswa ekonomi Islam tuh seperti apa sih prospek ke depan pekerjaannya gitu kan? Yeah. Kalau prospek kedepannya bisa nanti kalau ekonomi Islam karena belajar dengan perbankan syariah juga bisa masuk di perbankan syariah, bahkan konven juga ada gitu. Tapi sebisa mungkin bisa lebih ke syariah, karena kita mendukung perekonomian syariah di Indonesia. Kemudian bisa juga di lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan lembaga filantropi Islam ya, kayak ngurus jiswab lah, zakat, infak, sedekah, wakaf. Dan juga banyak juga di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan terkait ekonomi sendiri, karena ekonomi Islam juga belajar akuntansi, belajar statistika, yang itu mungkin bisa jadi basic juga untuk anak-anak ekonomi. Iya, luar biasa ya. Nah, ini yang paling menjadi utama ya, topik utama kita. Kang Ridwan itu sekarang sudah menjadi 1 tahun terakhir ini sudah menjadi asisten dosen. Alhamdulillah ya, pencapaian. Kalau saya menurut saya itu adalah sebuah pencapaian ketika kita menjadi seorang asisten dosen yang dekat dengan dosen dan kita mengajarkan mata kuliah kepada mahasiswa, yang mahasiswa itu sama statusnya dengan kita gitu kan. Nah, untuk menjadi asisten dosen itu perjalanannya seperti apa sih? Bisa terpilih gitu kan. Nah, perjalanan awal sih kenapa bisa menjadi asisten dosen? Berawal tadi kayak nggak terpikirkan. Tidak terpikir ya? Iya, karena boro-boro mikir asisten dosen gitu. Masuk ke ekonomi Islam juga perlu ekstra keras gitu ya Pak. Iya, karena nggak terpikirkan. Butuh effort yang lebih ya. Nah iya, nggak dipersiapkan dari awal gitu. Iya. Nah, pas masuk semester 2 nemu jurusan yang emang ketertarikannya lebih gede gitu Pak. Karena kalau mata kuliah lain masih harus mengejar gitu pemahamannya seperti itu. Nah, pas masuk dapat mata kuliah ini semester 2 fikih muamalah. Dapat fikih muamalah ya, inilah kebantu untuk memahami ekonomi Islam, karena fikih muamalah itu hal yang sangat fundamental gitu di ekonomi Islam. Karena kalau kita sudah memahami fikih muamalah, insya Allah lah gitu, berkaitan dengan ekonomi Islam, insya Allah paham ke depannya. Itu sih di sana. Karena kan kuliah juga nggak harus semuanya harus bisa gitu. Iya. Semua mata kuliah tuh harus bisa harus ada fokus. Nah, mungkin dapat mata kuliah itu ternyata mungkin Ridwan itu fokus ke sana gitu. Kayak mikir gitu, akhirnya ditekuni, dijalani, terus ada peluang ya. Ya, ada peluang aktif di organisasi. Ketika sharing-sharing dengan cutting, bahwasanya kita jangan aktif kuliah doang atau organisasi doang. Kalaupun misalnya ada peluang di akademik ya, seperti asisten dosen, karena kan banyak gitu asisten dosen di FEB gitu ya. Kalau misalnya ada peluang ya kita masih bisa berusaha, ya ambil aja. Dan peluang itu ada ya. Dan peluang itu ada. Luar biasa, qadarullah, masya Allah ya, peluang itu ada. Dan akhirnya ini mungkin tahapan untuk menjadi asisten dosen teh asal tunjuk aja ataupun melalui prosedur tahapan tertentu, gimana sih? Secara umum coba diceritakan Kang Ridwan. Gak bisa langsung tunjuk-tunjuk aja sih kalau di FEB gitu. Karena biasanya berbeda, walaupun satu unit beda fakultas, beda-beda kultur gitu. Beda kultur. Kalau di FEB ya fakultas. FEB itu berarti Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, Ekonomi dan Bisnis. Itu kayak semacam open recruitment. Ketika kita sudah ngambil mata kuliah itu, kita bisa ikut open recruitment itu. Karena kan ada minimum skornya gitu mata kuliah yang diambil nanti untuk diajari ke mahasiswa, itu harus minimal gitu minimalnya. Jadi skornya udah nggak berbentuk ABC, tetapi udah
skor ya. Sama ABC. Nilai ABC. ABCD Oh, sama. iya iya iya. Sama. Minimal B sih, minimal. Minimal B. Oh. Minimal B. Ya udah akhirnya daftar tapi gak terprediksi biasanya semester depannya gitu dibukanya. Tapi kenapa pas beres kan itu semester 2 udah beres gitu ya. Baru belajar bikin Iya, iya, muamalah. Ya qadarullah nama asisten dosennya soalnya di grup-grup kan. Iya. Namanya Mumtaz. Mumtaz. Nah, Jiswab dan N Muamalah Teaching Assistant. Iya iya. Kalau di FEB bahasa ASDOS tuh namanya Teaching Assistant atau TA. Teaching assistant ya. Iya. Masya Allah. Nah itu langsung oprek gitu. Ketika udah beres belajar mata kuliah itu langsung oprek. Awalnya juga karena lagi sibuk di organisasi dulu tuh. Iya iya. Awalnya gak pengen daftar. Nanti ajalah tahun depan karena peluang masih ada kalau Iya, tahun depan. iya. Tapi Kenapa bisa berpikir langsung daftar? berpikir langsung, diajak juga sama teman, kemudian ya ada ke trigger ya coba dulu aja. Coba aja dulu, takutnya nanti tahun depan nggak tahu ya gitu. Iya, Kita ada peluang atau enggak, meskipun terprediksi ada peluang tapi kan skenario Allah suka beda gitu ya. Ya udah daftar aja. Dan peluang itu dihadapi, dijalani ya. Kita daftar, kemudian akhirnya keterima, lulus. Masya Prosesnya administrasi dulu. Administrasi. Lulus administrasi, terus ini ada step by stepnya. Kayak misalnya tes tulis, kemudian interview, terus micro teaching itu kayak kita ya belajar mengajar ya. Ya, mengajar di depan para asisten dosen gitu. Oh. Iya, jadi tantangan. langsung dihadapi oleh tim penguji asisten dosennya gitu. Iya, langsung. Masya Allah. Misalnya kan ada materi yang sudah dikasih, ditentukan sama mereka, kita presentasi di hadapan mereka gitu sih. Dari sekian banyak akhirnya diterima dan lulus gitu ya. Luar biasa. Gimana sih perasaannya ketika awalnya memang ragu-ragu untuk mendaftar, kemudian didorong, ada motivasi untuk mendaftar sehingga pada akhirnya keterima dan lulus gitu. Gimana sih perasaannya itu tuh? Pertama pasti bahagia, Bahagia. Bersyukur kepada Allah gitu. Udah ngasih jalan gitu ya. Yang awalnya tidak terprediksi tapi Allah mengantarkan untuk belajar lagi. Karena sudah bersyukur itu pasti kalau kita mengajar tuh nggak langsung ini waktunya mengajar langsung kita ngajar, pasti harus ada hal-hal yang disiapkan. Iya, harus disiapkan. Ya kayak materi, ya baca materi, dan terasa di sana juga bagaimana tantangan seorang guru tuh, guru atau dosen tuh ternyata berat gitu ya. Nggak cuman ngajar tuh menyampaikan materi saja, bagaimana mempersiapkan materi itu, mengamati setiap orang-orang yang diajar. Namanya kalau di praktikum orang-orang yang diajar tuh praktikan namanya. Iya, praktikan. Ya, bagaimana praktikan, kulturnya kan berbeda-beda. Bahkan keilmuannya bisa jadi kalau di mahasiswa kan bisa jadi lebih dari kita, lebih gitu. tinggi daripada kita. Bagaimana itulah banyak menghadapi hal-hal yang ternyata guru tuh berperan penting banget gitu untuk menciptakan kecerdasan bangsa-bangsa Indonesia. Ini bukan masalah mengajar anak SMP atau anak SMA, ini langsung mengajar mahasiswa ngajar mahasiswa gitu. Mahasiswa mengajar mahasiswa yang kalau misalnya secara fisik bahkan bisa lebih tinggi umurnya daripada kita ya. Luar biasa, Masya Allah. Perjalanan yang memang awalnya tidak diminati, kemudian kita dicoba karena peluang itu bisa aja tidak ada gitu kan di lain waktu, dan akhirnya kita menggeluti bidang itu, fokus, dan intinya alhamdulillah diterima. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah di kampus ini, Kang Ridwan itu dapat beasiswa enggak sih kalau kuliah? Alhamdulillah. Tadi kan di seleksi mandiri daftarnya lewat KIP kuliah ya. Iya, KIP kuliah. Semester 2 juga cari-cari beasiswa, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun 5 bulan tapi bersyukur. Iya, luar biasa pencapaian yang memang setingkat Universitas Pajajaran, luar biasa. Nah, aktivitas selain tadi mungkin kuliah sebagai mahasiswa, kemudian aktivitas
mengajar sebagai teaching assistant atau asdos ya, asisten dosen. Di samping itu ada kegiatan apa sih Kang sehari-hari? Kegiatannya organisasi. Organisasi. Pasti organisasi, terus belajar juga di ya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan di luar kampus ikut Di kegiatan. luar kampus. Kalau di dalam kampus tuh ikut organisasi apa sih? Semester 1 udah 3 organisasi. Masya Allah. Sekarang aja sampai sekarang. Semester 2. Yang tersisa atau nambah? Kalau sekarang karena udah di akhir pengurusan lagi Transisi kepengurusan ya. baru transisi. Jadi belum daftar lagi. Tapi ada. Cuman kalau sekarang karena udah menginjak 2 ke 3 tingkat ketiga gitu ya. Mau fokusnya di satu organisasi. Satu organisasi. Nah, Tapi banyak kegiatan yang pengen diraih di iya, luar. iya. Nah, ternyata ketika ikut organisasi itu Kang Ridwan sendiri menemukan passion di organisasi mana sih? Kalau Passionnya di mana? passion di lembaga dakwah karena Lembaga dulu dakwah. di SMA ngurus rohis di Oh. SMK Bro. Kalau di kampus sana di Unpad itu lembaga dakwah kampus LDK atau ada nama lain? KMMK Syamil, Keluarga Mahasiswa Muslim Kampus Syamil. Jadi kalau misalnya iya, setingkat SMA mah Rohis mungkin ya. rohis. Oh, iya. Tapi di kampus karena Unpad ada 16 fakultas, jadi setiap fakultas juga ada lembaga Oh, dakwahnya. ada lembaga dakwah dakwahnya. fakultas. Oh. Jadi Ridwan ikut di lembaga fakultas, ikut di lembaga yang kampus, yang secara kampusnya juga ikut. juga. Nah, itu 2. Satu lagi tuh apa? Oh, Selain daripada itu. kalau semester 1 ikut semester 1 tuh bahasanya staf magang karena cuman 3 atau 4 bulan ikutnya. Bahasanya staf magang. Staf magang disebutnya. Ya. Anggota muda mungkin ya, Ya, anggota kalau di muda. organisasi lain. Ya semisal ya pengkaderan lah untuk Pengkaderan. Oh, iya, ikutnya di HIMA, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, terus di Lembaga Dakwah Fakultas, kemudian di BMT Baitul Mal wa Tamlil. Baitul Mal wa Wa Tamlil Tamlil. itu Baitul Mal tingkat apa? Tingkat fakultas. Tingkat fakultas. Ya lumayan ya kayak mengelola keuangan gitu. Keuangan mikro kan Iya, iya. masuknya. Itu semester 2 ikut di Syamil di Lembaga Dakwah Kampus. Tingkat kampus. Tingkat berarti. kampus. Oh, iya, iya. Dilanjut yang fakultasnya dilanjut juga karena diamanahi sebagai manajer divisi. Kemudian ikut di paguyuban mahasiswa Garut. Ya karena saking banyaknya organisasi kalau kita explore tuh mau tingkat fakultas, mau tingkat kampus, mau sedaerah pun Iya, ada iya. gitu. Oh, ada Ikut himpunan di orang daerah, Garut semua. orang Garut semua. Dan sekarang aktivitas organisasinya tinggal apa yang satu itu? Kalau sekarang Iya. pengen fokus di ini sih di lembaga dakwah kampus. Tingkat kampus. Luar biasa, masya Allah ya. Walaupun itu semester 2 tuh ada 4 organisasi yang ditolak. Lima. Sekarang tuh udah juga 3 organisasi ditolak karena ya pengen fokus di satu aja. Ditolak apa misalnya? Ya Kak, mengajak kan. Mengajak, Ya, jadi organisasi bahkan- yang mengajak Kang Ridwan gitu? Iya. Ah. Bukan Ridwan yang menghampiri organisasi itu. Jadi dilamar oleh organisasi. Iya. Luar Bahkan biasa. ya tingkatnya ya kayak diajak ditawari sebagai bukan hanya staf aja gitu. Jadi kayak yang mengurusi bidang itu. Pimpinan utama ya. Cuman karena takutnya nggak kehandle dengan baik karena ini juga prioritas utamanya asisten dosen sih. Karena kan kalau asisten dosen berbentuk kontrak ya gitu dengan UNIP itu harus inilah harus benar-benar komitmen. Komitmen luar biasa. Di samping jadi asisten dosen, teaching assistant, beliau juga luar biasa aktif di beberapa organisasi kampus. Nah, di samping di dalam kampus nih, organisasi yang diikuti apa? Ada nggak? Di luar. Di luar nih, di luar kampus. Di luar kampus bukan organisasi sih, tapi kayak semacam komunitas gitu. Komunitas. Kayak kalau dulu di semester 1 tuh kayak bingung juga Pak. Dulu keluar pesantren kan pasti harus butuh ini ya, merger gitu ya untuk keimanan gitu. Iya, Bingung mau ikut apa. Akhirnya ada program senasional Global Quranic Student. Walaupun online
tapi lumayan sekitar 4 sampai 5 bulan. Insya Allah. Lumayan lah bisa intinya membantu menjaga gitu Ya, hal-hal yang menjaga, dulu benar, di pesantren ini gitu. Ya. Dan alhamdulillah qadarullah juga dapat ini juga gitu di akhir best student ini of Quranic influencer, penghargaan luar alhamdulillah. biasa, alhamdulillah. Samping itu udah ya. Itu di semester 1, semester 2. Sekarang Semester lagi 2 sibuk sampai apa sekarang lebih aktif di Salman ITB. Salman ITB. Masjid Salman ITB. Ya ikut kegiatannya, Iya. kegiatan-kegiatan kaderisasinya. Kemarin akhir tahun dan awal tahun ikut latihan mujtahid dakwah nasional Insyaallah. yang ke-209. Di tempatnya di mana itu, Kang? Tempatnya di Purwakarta. Purwakarta. Nasional ya. Ya, tiga hari gitu jelajah alam sambil kayak ya itu merupakan kaderisasi tingkat 2 di Salman ITB. Ya banyak belajar lah ketika kita ikut kegiatan di luar kampus, banyak bertemu dengan orang-orang hebat di kampus mereka masing-masing gitu. Iya, Kita iya. bisa banyak belajar, akhirnya ya bisa menambah pengalaman juga gitu, menambah komunikasi juga gitu, relasi Luar biasa dan teman-temannya senasional ya, ya, ternyata. nasional. Dan Luar itu biasa. juga banyak ya, mereka tuh lebih hebat gitu, kayak kadang organisasi, pemegang organisasi ataupun yang lainnya. Luar biasa, ternyata memang beberapa cara memang untuk memberikan yang terbaik ya. Iya, iya. Yang awalnya berangkat mungkin dari keraguan-raguan, kemudian dicoba dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang expert, menjadi sesuatu yang utama ya. Nah, gimana nih tips dan trik bagaimana Kang Ridwan membagi antara kuliah dan kerja? Mungkinnya bisa dikatakan kerja sebagai teaching assistant. Gimana sih cara membaginya itu seperti apa dah? Ya mungkin padat ya jadwalnya, gimana tuh? Dan akhirnya bisa diundang oleh saya juga ke sini gitu kan, Aduh, bisa di malu. sela-sela ke kegiatannya gitu. Gimana sih cara tips dan trik membagi aktivitas antara kuliah, jadi asisten dosen, kemudian aktif di berbagai organisasi? Kalau tips and trick biasanya beda-beda per orang. Ya. Dari Kang Ridwan itu gimana sih cara Kalau membaginya? Saya pribadi dulu di abroad tuh ini ya, kalau di abroad gitu kayak apa, to do list setiap harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Iya. Di abroad, tapi gak efektif juga gitu. Ternyata Ridwan tuh berpikir gitu, time manajemennya udah diatur, tapi self manajemennya kurang gitu. Manajemen dan nah, self manajemen. Nah, percuma kita mengatur waktu kita, tapi diri kita juga belum diatur gitu. Intinya diri kita dulu yang diatur sambil mengatur waktu kita, gitu sih. Iya. Itu ya, walaupun terkadang ada problem-problem yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana, tapi ketika langsung kembali ke diri kita, langsung mikir juga, oh ternyata diri kita masih kurang-kurang gini ya. Kalau misalnya kata mudir Ustadz Asep gitu, sholat itu barometer kehidupan. Iya. Ketika melihat seseorang itu, lihatlah dari sholatnya. Nah di sana kayak misalnya karena kesibukan mahasiswa terkadang melalaikan sholat gitu ya. Nah di sana tuh kadang mikir, oh mungkin sholatnya harus diperbaiki. Karena kesibukan ya. Sholatnya diperbaiki, biasanya langsung kembali ke schedule yang sudah kita rencanakan kembali. Jadi di antara kemenangan di akhir itu adalah menempatkan Allah di awal. Masya Allah. Memang harus nomor 1 ya. Iya. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan ukhrawi ataupun akhirat memang harus di nomor 1 Kak. Ke depan Kang Ridwan, harapan dan cita-cita ke depan itu yang belum tercapai di kehidupan Kang Ridwan sendiri seperti apa? Harapan ingin jadi apa, ataupun harapan yang telah digantungkan cita-cita ke depan itu ingin jadi apa sih Kang, kalau boleh tahu? Kedepannya apa ya? Ya mungkin intinya bisa bermanfaat sih buat orang lain. Terus ilmu yang saya dapatkan baik di Mahad dulu, apalagi di kampus gitu, jurusan ekonomi Islam, siapa tahu
bisa bekerja di lembaga yang keuangan syariah, ekonomi Islam gitu. Sambil di sana juga bisa menyebarkan dakwah. Karena intinya kita itu duat, Pak. Duat seorang dai. Iya, apapun profesi kita tetap dakwah Islam harus dijunjung, harus ditegakkan. Sampaikanlah nilai-nilai kebenaran tetap ya. Iya, benar-benar. Berbicara menyampaikan nilai-nilai kebenaran terakhir nih Kang ya. Luar biasa, Kang itu ternyata konten creator juga. Waduh, malu. Jurusan pemasaran tidak ada basic multimedia ataupun basic digital. Kenapa memilih untuk menjadi konten creator juga gitu? Oh iya, salah satu kegiatan di luar kampus juga ikut kelas media. Kelas media yang diadain Muslim United. Terus ruang edit ya menambah inilah basic ini Kang. Basic soft skill kan. Soft skillnya bisa karena kan dulu pengen multimedia masuk. Balik lagi ke passion awal ya. 3 tahun berkenal dengan anak-anak multimedia asik juga gitu. Tapi ya explore aja di luar secara otodidak, dan kalau ada kegiatan-kegiatan mengenai itu ya dibuat aja gitu. Alhamdulillah ada kesempatan, ada peluang, kemudian dijalankan yang alhamdulillah pada akhirnya menekuni ya seperti itu. Walaupun masih basic sih. Iya, insyaallah nanti bertahap ya Kang ya. Ya, terima kasih Kang Ridwan atas bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan sahabat ruang tamu semua bisa menyimak dan mengambil pelajaran serta ibroh, kemudian pengalaman yang disampaikan oleh Kang Ridwan Robi ya, sebagai mahasiswa sekaligus teaching assistant ataupun asisten dosen di Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Ekonomi Islam ya, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian kali ini. Di video kali ini kita mendapat luar biasa pelajaran yang bisa diambil. Ini salah satu alumni dari SMK Darul Abror yang mengembangkan sayapnya, yang mungkin sudah menemukan sebagian passionnya, dan insya Allah bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Yopi Hadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.